Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang dua jiwa yang dipertemukan secara tak terduga dalam sebuah komunitas penyandang disabilitas di Yogyakarta. Rafa, seorang pemuda tunarungu yang penuh semangat, dan Lia, seorang wanita tunadaksa yang lembut sekaligus tegar. Pertemuan mereka yang sederhana perlahan berubah menjadi awal perjalanan panjang yang penuh warna, tantangan, dan harapan. Bagaimana mungkin dua orang dengan keterbatasan berbeda bisa saling melengkapi dan menemukan arti cinta sejati? Rafa duduk di depan etalase toko alat musik tempatnya bekerja, di sebuah jalan kecil di Yogyakarta. Toko itu tidak besar, hanya memiliki dua ruang. Bagian depan untuk memajang gitar, biola, dan drum elektrik, sementara bagian belakang untuk menyimpan barang dan sedikit ruang duduk bagi karyawan. Rafa sudah terbiasa bekerja di situ selama hampir 2 tahun. Bagi banyak orang, pekerjaannya tampak biasa saja. Tapi bagi seorang pemuda tunarungu, bekerja di toko musik adalah dunia yang penuh tantangan sekaligus kebanggaan. Rafa tidak bisa mendengar suara gitar yang dipetik, tapi ia bisa merasakan getarannya. Ia tidak bisa mendengar nada biola, tapi bisa melihat garis nada di partitur yang teratur bagai bahasa rahasia yang sudah ia kuasai sejak remaja. Musik bagi Rafa bukan soal telinga, tapi soal hati dan rasa. Siang itu, Rafa sedang merapikan deretan gitar akustik yang baru datang. Di luar, jalan ramai oleh lalu lalang mahasiswa, turis, dan pedagang kaki lima. Yogyakarta memang seperti itu, hiruk-pikuk sekaligus hangat. Saat sedang asyik menyusun, matanya menangkap sosok seorang perempuan yang mendorong kursi roda memasuki toko. Perempuan itu berambut hitam sebahu, mengenakan blus sederhana warna biru muda. Senyumnya ramah, meski ia tampak sedikit gugup ketika membuka pintu kaca. Kursi roda yang ia gunakan membuat pintu berayun pelan, lalu menutup kembali dengan bunyi kecil yang hampir tak terdengar. Rafa memandanginya dengan penasaran. Bukan karena kursi rodanya, tapi karena sorot mata perempuan itu. Matanya tenang, seperti sedang membawa cerita panjang. Rafa terbiasa membaca ekspresi orang lain, sebab itulah satu-satunya jalan baginya memahami banyak hal. Perempuan itu bernama Lia. Ia adalah seorang guru les privat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Usianya baru 23 tahun, tapi wajahnya matang, seperti seseorang yang sudah sering menghadapi dunia yang tidak selalu ramah. Lia menggerakkan kursi rodanya perlahan ke arah Rafa, lalu berhenti di depan meja kasir. "Permisi. Apakah ada biola ukuran kecil untuk anak-anak?" tanyanya dengan suara lembut. Rafa tidak langsung menjawab. Ia menatap bibir Lia, mencoba membaca gerakannya. Membaca gerakan bibir adalah kemampuan yang sudah lama ia latih, meski tidak selalu berhasil 100%. Lia menyadari Rafa tidak merespons cepat, lalu ia ulangi pertanyaannya dengan gerakan tangan sederhana, gestur yang ia kira bisa membantu. Rafa tersenyum. Ia tidak menyangka ada orang yang mencoba berkomunikasi dengan bahasa isyarat sederhana di toko itu. Dengan sedikit ragu, ia menjawab menggunakan tangan. "Ada. Ukuran 1/8, cocok untuk anak." Lia terkejut. Senyumnya semakin lebar. "Kamu bisa bahasa isyarat?" tanyanya, kali ini juga dengan tangan, meski masih agak kaku. Rafa mengangguk. Ia mengambil sebuah biola kecil dari rak, lalu meletakkannya di meja. Lia mengamati dengan seksama. Tangannya membelai kotak kayu biola itu dengan hati-hati. "Untuk muridku," katanya sambil tersenyum. "Dia baru kelas 3 SD. Tangannya kecil sekali, jadi aku pikir ukuran 1/8 pas." Rafa memperhatikan Lia. Ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, pelanggan datang hanya untuk membeli alat musik, lalu pergi. Tapi Lia tampak penuh perhatian, seolah biola itu bukan sekadar barang, melainkan jembatan bagi seorang anak menuju mimpi. Mereka pun mulai berbincang.
Lia bercerita singkat tentang murid-muridnya yang beragam. Ada yang autis, ada yang tunanetra, bahkan ada yang sulit bicara. Ia mengajar mereka dengan sabar, sering menggunakan musik sebagai media. Rafa mendengarkan dengan seksama, meski ia harus terus menerjemahkan gerakan bibir Lia. Di balik percakapan sederhana itu, ada kecanggungan. Rafa jarang berbicara panjang dengan pelanggan, apalagi dengan seorang perempuan. Lia pun tidak terbiasa berada terlalu lama di toko musik, terlebih karena kursi rodanya membuatnya agak canggung bergerak. Tapi entah mengapa, mereka berdua tetap melanjutkan percakapan. Setelah hampir setengah jam, Lia memutuskan membeli biola kecil itu. Rafa membungkusnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di pangkuan Lia. "Terima kasih," kata Lia sambil menatap Rafa. Rafa mengangguk. Tapi sebelum Lia keluar dari toko, Rafa mengambil secari kertas dan menuliskan sesuatu. Komunitas musik disabilitas. Setiap Sabtu sore di Taman Pintar. Kalau mau, datanglah. Banyak teman di sana. Lia membaca tulisan itu. Senyumnya melebar lagi. Ia mengangguk pelan, lalu pergi dengan dorongan kursi rodanya. Sabtu sore berikutnya, langit Yogyakarta cerah. Di pelataran Taman Pintar, sebuah komunitas kecil berkumpul. Mereka adalah penyandang disabilitas dengan berbagai latar belakang. Ada yang tunanetra memainkan gitar, ada yang tunarungu memainkan cajon sambil merasakan getarannya, ada juga yang hanya datang untuk menonton dan saling menyemangati. Rafa sudah lebih dulu hadir, duduk di bangku panjang sambil mengatur gitar. Saat ia melihat Lia datang, jantungnya berdegup lebih kencang. Lia mendorong kursi rodanya dengan penuh percaya diri. Kali ini tidak tampak canggung seperti di toko. Lia menyapa dengan lambaian tangan. Rafa membalas dengan senyum lebar. Ia lalu mengenalkan Lia pada beberapa anggota komunitas. Semua orang menyambut hangat, membuat Lia merasa diterima. Hari itu, mereka duduk berdampingan di bawah pohon besar. Rafa memainkan gitar tanpa suara, hanya dengan petikan pelan yang nyaris tak terdengar, tapi Lia mengangguk-angguk seolah bisa merasakan melodinya. Mereka berbicara seadanya, kadang dengan isyarat, kadang dengan tulisan. Meski canggung, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Rasa nyaman. Bagi Rafa, Lia bukan hanya gadis yang ramah. Lia adalah seseorang yang mengerti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Bagi Lia, Rafa bukan sekadar pemuda yang bekerja di toko musik. Ia adalah sosok yang berani berdiri di tengah dunia yang seringkali tak mau mendengar. Sejak hari itu, pertemuan mereka bukan lagi kebetulan. Itu awal dari kisah yang tak terduga, kisah yang perlahan-lahan akan mengubah hidup mereka. Sejak pertemuan di komunitas musik, Rafa dan Lia semakin sering bertemu. Awalnya mereka hanya berbincang singkat setelah kegiatan selesai, lalu lama-lama terbiasa duduk berdampingan lebih lama. Tidak ada kata-kata indah, tidak ada kalimat manis, hanya obrolan sederhana yang perlahan menumbuhkan rasa akrab. Bagi Lia, berkomunikasi dengan Rafa adalah pengalaman baru. Ia terbiasa berbicara dengan anak-anak muridnya yang sering kesulitan mengekspresikan diri. Tapi dengan Rafa, situasinya berbeda. Rafa tidak bisa mendengar kata-katanya, sementara ia sendiri tidak terlalu lancar menggunakan bahasa isyarat. Awalnya mereka sering salah paham. Lia pernah berkata, "Aku suka melukis pemandangan." Rafa, yang membaca gerakan bibirnya dengan cepat, mengira Lia berkata, "Aku suka makan pisang." Hasilnya, Rafa langsung menatap Lia dengan bingung, lalu menuliskan di kertas, "Kenapa harus pisang?" Mereka berdua tertawa. Lia sampai menutupi wajahnya dengan tangan, sementara Rafa tersenyum lebar. Dari kejadian kecil itu, mereka menyadari bahwa salah paham tidak harus menjadi masalah besar. Justru bisa menjadi bahan tawa yang membuat mereka semakin akrab. Hari demi hari, mereka mulai mencari cara terbaik untuk berkomunikasi. Rafa mengajari Lia beberapa dasar bahasa isyarat, mulai dari huruf, kata sederhana,
hingga ekspresi wajah yang biasa digunakan dalam percakapan. Lia belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap kali ia salah membentuk tanda, Rafa akan mengoreksi dengan sabar, kadang menahan senyum karena Lia sering terlihat kikuk. Sebaliknya, Lia juga membantu Rafa menuliskan kata-kata baru yang sulit ia pahami. Ia selalu membawa buku catatan kecil. Setiap kali mereka bicara, Lia akan menulis beberapa kalimat, lalu menunjukkannya kepada Rafa. Itu membuat komunikasi mereka jadi lebih lancar. Semakin sering mereka berinteraksi, semakin terlihat bahwa keduanya punya minat yang sama. Lia sangat mencintai seni lukis. Setiap kali ada waktu luang, ia membawa sketsa kecil dan menggambar pemandangan atau wajah orang-orang di sekitarnya. Rafa, meski tidak bisa mendengar nada, punya kecintaan mendalam pada musik. Ia bisa memainkan gitar dengan perasaan, mengikuti partitur, dan merasakan getaran dari setiap senar. Suatu sore, setelah kegiatan komunitas selesai, Rafa mengajak Lia ke toko musik tempat ia bekerja. Lia dengan antusias mengikuti. Begitu masuk, ia menatap kagum deretan gitar dan biola yang tersusun rapi. Aku merasa seperti masuk ke dunia yang penuh cerita, kata Lia sambil menggerakkan kursi rodanya ke arah gitar. Rafa hanya tersenyum. Ia mengambil sebuah gitar akustik, duduk di kursi kecil, lalu mulai memetik perlahan. Meski ia tidak mendengar, jemarinya terampil. Getaran senar terdengar lembut, mengisi ruangan dengan melodi sederhana. Lia memperhatikan dengan takjub. "Boleh aku menggambarmu?" tanya Lia tiba-tiba. Rafa berhenti sejenak, lalu mengangguk. Lia segera mengambil buku sketsanya dan mulai menggambar. Tangannya lincah, meski tubuhnya terbatas di kursi roda. Dalam waktu kurang dari setengah jam, wajah Rafa yang sedang memainkan gitar tergambar dengan indah di kertas putih. Rafa menatap hasilnya dengan mata berbinar. Ia menuliskan di kertas, "Kamu hebat. Aku tidak bisa melukis seperti ini." Lia tersenyum bangga. "Sama saja. Aku juga tidak bisa bermain gitar seperti kamu." Hari itu mereka sama-sama merasa, meski berbeda, mereka saling melengkapi. Komunikasi mereka semakin cair. Rafa mulai berani menulis pesan singkat di ponsel, lalu menunjukkannya kepada Lia. Lia membalas dengan tulisan atau isyarat sederhana. Kadang mereka bercanda, kadang saling bercerita tentang masa lalu. Lia bercerita bahwa sejak kecil ia memang harus menggunakan kursi roda karena sebuah penyakit yang melemahkan otot kakinya. Ia terbiasa dipandang sebelah mata, bahkan pernah ditolak oleh sekolah hanya karena keterbatasannya. Tapi semua itu tidak membuatnya berhenti belajar. Ia berjuang, hingga akhirnya bisa menjadi guru les privat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Rafa pun membuka diri. Ia bercerita bahwa sejak usia 8 tahun pendengarannya hilang total akibat demam tinggi. Awalnya ia marah pada dunia, merasa hidupnya tidak adil. Namun ketika ia menemukan musik, amarah itu berubah menjadi semangat. Ia sadar, tidak perlu telinga untuk mencintai musik, cukup hati yang mau merasakan. Cerita-cerita itu membuat mereka semakin memahami satu sama lain. Mereka mulai melihat bahwa di balik perbedaan, ada kesamaan, sama-sama berjuang, sama-sama pernah diremehkan, dan sama-sama punya mimpi besar. Suatu kali, komunitas mereka mengadakan acara kecil di alun-alun. Rafa bermain gitar, sementara Lia duduk di kursi roda sambil melukis suasana sekitar. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, kagum melihat pasangan unik itu, seorang pemuda tunarungu yang memetik gitar dengan penuh perasaan, dan seorang gadis tunadaksa yang menggambar dengan ekspresi serius. Anak-anak kecil mendekat. Beberapa bahkan ikut bernyanyi walau Rafa tak bisa mendengar suara mereka. Lia tersenyum sambil terus melukis. Sore itu terasa berbeda. Mereka bukan hanya dua orang dengan keterbatasan, tapi dua insan yang sedang menyalurkan bakat dan membuat orang lain bahagia. Sepulangnya dari acara itu, Rafa menulis di buku Lia, "Kamu tahu, aku tidak pernah merasa sehati dengan orang lain seperti ini."
Lia membalas dengan tulisan. Aku juga. Mungkin kita memang dipertemukan karena sama-sama mencintai seni. Mereka saling bertukar senyum. Tidak ada janji manis. Tidak ada kata-kata romantis. Tapi di antara mereka, sudah mulai lahir sesuatu yang lebih kuat. Kecocokan yang tumbuh dari perbedaan. Hari-hari berikutnya, kebersamaan itu semakin terasa alami. Rafa sering mengunjungi rumah Lia untuk membantu murid-muridnya belajar musik. Lia juga sesekali datang ke toko musik, duduk sambil menggambar ketika Rafa bekerja. Mereka tidak selalu bicara banyak, tapi kehadiran satu sama lain sudah cukup membuat hari terasa berbeda. Di mata orang lain, hubungan itu mungkin tidak masuk akal. Tapi bagi Rafa dan Lia, perbedaan justru membuat mereka semakin erat. Mereka menemukan bahwa komunikasi bukan hanya soal suara atau gerakan tangan, tapi soal hati yang mau memahami. Malam itu, sebelum tidur, Lia menulis di buku hariannya. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan berjalan. Tapi satu hal yang pasti, Rafa membuatku percaya bahwa dunia ini masih punya ruang bagi orang seperti kami untuk merasa utuh. Sementara Rafa, di kamarnya yang sederhana, menempelkan sketsa wajahnya yang digambar Lia di dinding. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan. Tapi satu hal sudah jelas. Benih kebersamaan yang lahir dari perbedaan mulai tumbuh, dan akan menjadi fondasi kuat menghadapi apapun yang akan datang. Hubungan Rafa dan Lia mulai tampak jelas bagi orang-orang di sekitar mereka. Awalnya, pertemuan berulang di komunitas dianggap wajar. Namun, ketika Rafa semakin sering datang ke rumah Lia untuk membantu mengajar musik, dan Lia beberapa kali terlihat di toko tempat Rafa bekerja, keluarga serta teman-teman mulai berkomentar. Komentar itu tidak selalu terdengar langsung, tapi Lia dan Rafa bisa merasakannya. Tatapan berbeda, bisikan pelan, bahkan gurauan yang seolah bercanda tapi menyimpan keraguan. Suatu sore, Rafa pulang ke rumahnya di kawasan Bantul. Ibunya sudah menunggunya di ruang tamu. Rafa langsung tahu ada sesuatu yang serius ketika melihat wajah ibunya. Dengan isyarat tangan, ibunya berkata, "Ibu dengar kamu sering bersama Lia." Rafa mengangguk. Ia mencoba tersenyum, tapi ibunya tidak membalas. "Nak, ibu tidak ingin kamu salah jalan. Hidupmu saja sudah penuh tantangan. Sekarang kalau kamu bersama dia, bagaimana nanti? Kalian sama-sama punya keterbatasan. Siapa yang akan menjaga siapa?" Rafa menunduk. Ia sudah menduga percakapan ini akan datang. Ia menuliskan sesuatu di kertas, lalu menyerahkannya kepada ibunya. "Kami saling mengerti. Kami bisa saling menguatkan." Ibunya membaca, lalu menghela napas. "Ibu tahu kamu keras kepala. Tapi kamu harus realistis. Hidup rumah tangga itu tidak mudah. Mencari nafkah, menghadapi orang-orang, membesarkan anak nanti. Ibu hanya takut kamu kecewa." Rafa tidak menjawab. Ia tahu ibunya tidak bermaksud jahat. Kekhawatiran itu lahir dari cinta seorang ibu. Tapi tetap saja, kata-kata itu menusuk. Di sisi lain, Lia juga menghadapi keraguan yang sama. Suatu malam, ketika sedang makan bersama keluarganya, ayahnya tiba-tiba membuka percakapan serius. "Lia," kata ayahnya dengan nada hati-hati, "kami dengar kamu dekat dengan seorang pemuda." "Rafa." "Ya." Lia terdiam. Ia meletakkan sendok di atas piring. "Iya, ya. Rafa anak baik. Dia sering membantu mengajar anak-anak di sini." Ayahnya saling pandang dengan ibunya. Ibunya yang melanjutkan, "Nak, Mama tahu kamu sudah dewasa dan berhak memilih. Tapi, apakah kamu yakin? Rafa itu tunarungu. Kamu sendiri menggunakan kursi roda. Bagaimana nanti kalian bisa mandiri?" Lia mencoba tersenyum, meski hatinya tercekat. "Kami punya cara masing-masing untuk hidup. Aku mengajar. Rafa bekerja di toko musik. Kami bisa saling melengkapi."
Ayahnya menggeleng pelan. Kamu belum mengerti. Dunia di luar sana tidak ramah. Kalau kalian bersama, tantangannya akan 2 kali lipat. Kami hanya khawatir. Ucapan itu membuat meja makan terasa dingin. Lia menunduk, berusaha menahan air mata. Tak hanya keluarga, teman-teman mereka pun ikut berkomentar. Salah satu teman lama Lia, seorang sahabat kuliah bernama Siska, sempat menemuinya di kafe. Lia, aku dengar kamu dekat sama cowok komunitas itu? Rafa, ya. Lia mengangguk pelan. Siska meletakkan cangkir kopinya, menatap Lia serius. Aku cuma mau bilang, apa kamu yakin? Maksudku, kamu kan sudah cukup sulit dengan kondisimu. Sekarang kalau punya pasangan yang juga punya keterbatasan, bukankah itu akan lebih berat? Lia tersenyum tipis. Kenapa orang selalu melihatnya begitu? Memangnya orang yang sehat tanpa disabilitas pasti bisa menjamin hidup lebih baik? Siska terdiam. Lia melanjutkan, aku tidak mencari hidup yang sempurna, SIS. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengerti aku, dan aku bisa mengerti dia. Meski jawaban itu tegas, Lia tahu sahabatnya masih menyimpan keraguan. Sementara itu, Rafa juga menghadapi komentar serupa dari teman-temannya di komunitas. Salah satu dari mereka, Danu, berkata dengan blak-blakan, Rafa, kamu serius sama Lia? Jangan tersinggung. Ya. Tapi apa kamu sudah mikir jauh ke depan? Dia pakai kursi roda. Kamu. Ya. Kamu sendiri tahu kan? Rafa menatap Danu lama, lalu menulis di kertas. Justru karena kami sama-sama tahu bagaimana rasanya diremehkan, kami bisa saling menguatkan. Danu mengangkat bahu. Aku cuma takut kamu sakit hati nanti. Rafa tidak menjawab. Tapi di dalam hati, ia merasa terluka. Bukan karena Danu salah bicara, tapi karena ia menyadari banyak orang benar-benar tidak percaya bahwa hubungan seperti ini bisa bertahan. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin terasa. Rafa dan Lia sering pulang ke rumah masing-masing dengan hati berat. Namun setiap kali mereka bertemu lagi, semua perasaan itu seperti terangkat. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman kota setelah kelas komunitas selesai. Rafa menatap Lia, lalu menuliskan sesuatu di kertas. Mereka semua meragukan kita. Lia membaca, lalu tersenyum getir. Iya, orang tuaku juga. Katanya, aku sebaiknya realistis. Rafa menatap Lia lama. Wajahnya tampak letih, tapi matanya tetap penuh keyakinan. Ia menulis lagi, kalau kita menyerah hanya karena mereka meragukan, lalu apa gunanya semua yang kita jalani? Lia menghela napas panjang. Aku lelah, tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa kuat lagi. Rafa tersenyum, lalu menepuk pelan tangan Lia. Mereka tidak butuh banyak kata. Mereka tahu, satu-satunya cara menjawab semua keraguan adalah dengan terus melangkah. Malam itu, Lia menulis di buku hariannya. Kenapa orang-orang selalu memandang kami dari sisi lemah? Kenapa tidak ada yang melihat betapa kami berjuang? Mungkin karena cinta kami berbeda dari kebanyakan orang. Tapi justru disitulah kekuatannya. Sementara Rafa menempelkan catatan kecil di dinding kamarnya. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada semua orang. Cukup buktikan bahwa kita bisa bertahan bersama. Mereka tahu jalan di depan tidak mudah. Tapi mereka juga tahu, keraguan orang lain hanya akan menjadi batu uji. Dan mereka berdua sudah terbiasa hidup dengan batu uji sejak lama. /Rafa spasi membaca spasi gerakan spasi bibir spasi Lia, spasi lalu spasi tersenyum . Ia menulis di kertas. Kita bisa melakukannya. Aku urus musik, kamu urus seni. Mereka pun saling menatap dengan semangat baru. Malam itu, mereka memutuskan membuka kelas musik dan seni. Langkah pertama tidak mudah. Mereka tidak punya modal besar.
Lia hanya memiliki sebagian tabungan dari hasil mengajar privat, sementara Rafa mengandalkan gajinya dari toko musik. Setelah dihitung-hitung, jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menyewa tempat yang layak. Akhirnya, mereka memanfaatkan garasi rumah Lia yang sudah lama tidak terpakai. Garasi itu sempit, lantainya agak retak, dan dindingnya kusam. Tapi dengan tekad, mereka membersihkannya bersama-sama. Rafa mengecat dinding dengan warna putih cerah, sementara Lia melukis mural sederhana berbentuk not balok dan pelangi di salah satu sisi tembok. Sekarang ruangan ini punya nyawa, kata Lia dengan mata berbinar. Rafa mengangguk. Ia merasakan semangat yang sama. Kabar tentang kelas musik dan seni itu cepat menyebar di komunitas. Beberapa orang tua yang memiliki anak disabilitas mulai mendaftarkan anak mereka. Awalnya hanya 5 anak, tapi jumlahnya bertambah menjadi 10 dalam 2 minggu. Setiap Sabtu sore, garasi kecil itu ramai. Rafa mengajari anak-anak memainkan gitar, cajon, dan biola sederhana. Ia menggunakan metode berbeda, bukan soal nada sempurna, tapi soal rasa. Anak-anak tunarungu diajak merasakan getaran senar, sementara anak-anak autis diberi kesempatan memukul ritme sesuai perasaan mereka. Di sisi lain, Lia membimbing mereka melukis dan menggambar. Ia tidak pernah memaksa hasil bagus. Baginya, setiap coretan punya makna. Anak-anak tunadaksa yang sulit menggenggam kuas diberi alat bantu khusus. Anak-anak tunanetra diajak merasakan tekstur cat dan kertas. Suasana kelas seringkali riuh, bukan karena suara, tapi karena ekspresi. Ada yang tertawa, ada yang bersorak, ada pula yang menari kecil meski musiknya tidak selalu terdengar jelas. Melihat itu, Rafa dan Lia sering saling pandang dengan senyum penuh kebanggaan. Mereka tahu, inilah bukti bahwa keterbatasan tidak pernah menghalangi kebahagiaan. Namun, tidak semua orang mendukung. Tetangga sekitar mulai mengeluh. Garasi itu bikin ramai. Anak-anak teriak-teriak, orang tua lalu lalang. Gang jadi macet, kata salah satu tetangga pada ayah Lia. Ada pula yang berbisik sinis. Apa ia mereka mampu? Orang biasa saja susah buka les musik. Ini 2 orang difabel mau mengajari anak-anak. Kritikan itu semakin keras ketika beberapa warga menganggap kegiatan itu hanya mengganggu ketertiban. Ada yang mengirim surat protes ke RT. Ada pula yang sengaja tidak menyapa Rafa dan Lia ketika mereka lewat. Masalah lain muncul soal dana. Biaya cat, alat musik, kuas, dan kertas mulai menipis. Rafa tidak mungkin terus-menerus mengambil dari gajinya, sementara tabungan Lia semakin berkurang. Suatu malam, ketika semua anak sudah pulang, mereka duduk berdua di ruangan kecil itu. Lampu neon berkelip redup. Cat mural di dinding masih basah di beberapa sisi. Rafa menatap Lia, lalu menulis di papan kecil. Bagaimana kalau kita tidak sanggup? Lia terdiam sejenak. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap berkilat. Kalau kita berhenti sekarang, kita membiarkan orang-orang yang meragukan kita merasa benar. Aku tidak mau itu terjadi. Rafa membaca, lalu menghela napas panjang. Ia tahu Lia benar. Untuk mencari solusi, mereka mulai mencari donasi kecil-kecilan. Rafa meminta izin pada pemilik toko musik untuk menaruh kotak donasi di dekat kasir. Lia menghubungi beberapa temannya yang peduli pada pendidikan anak difabel. Hasilnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli kuas baru dan mengganti senar gitar yang putus. Meski begitu, tekanan sosial tetap terasa berat. Suatu kali, ketika kelas sedang berlangsung, seorang tetangga masuk dan mengomel, "Kalian ini membuat kampung tidak tenang. Sudah tahu susah hidup, masih saja bikin ribut." Anak-anak langsung terdiam, sebagian terlihat ketakutan. Rafa menatap Lia, lalu maju menghadapi tetangga itu. Ia menulis cepat di kertas. "Maaf, Pak. Kami hanya ingin anak-anak bahagia. Kami tidak bermaksud mengganggu." Tetangga itu hanya mendengus, lalu pergi.
Tapi suasana kelas sore itu menjadi muram. Setelah semua anak pulang, Lia menatap Rafa. Suaranya pelan, "Kamu capek?" Rafa menulis, "Ya, tapi lebih capek lagi kalau menyerah." Mereka pun saling menggenggam tangan. Hari-hari berikutnya, mereka berusaha lebih keras. Rafa mengatur jadwal agar kelas tidak terlalu ramai sekaligus. Sementara Lia menambahkan sesi melukis di luar ruangan, di taman kota, agar anak-anak bisa lebih bebas dan tetangga tidak terlalu terganggu. Perlahan, beberapa orang tua mulai menyebarkan kabar baik. Mereka menceritakan bagaimana anak-anak mereka lebih percaya diri, lebih berani tampil, bahkan lebih gembira sejak ikut kelas itu. Ada seorang ibu yang datang sambil menangis, berkata, "Terima kasih, Mbak Lia, Mas Rafa. Anak saya dulu selalu murung, sekarang dia bisa tersenyum lagi. Saya tidak peduli apa kata orang lain, yang penting anak saya bahagia." Ucapan itu membuat Rafa dan Lia semakin yakin, perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun, masalah dana tetap menghantui. Alat musik mulai rusak, kertas habis, cat menipis. Mereka harus memikirkan cara agar kelas bisa bertahan lebih lama. Suatu malam, Lia menatap sketsa baru yang ia buat. Gambar itu menunjukkan sebuah panggung kecil dengan tulisan, "Konser o pameran seni anak disabilitas." "Kita harus mengadakan acara ini," kata Lia dengan mantap. Rafa membaca, lalu menatap Lia dengan ragu. Ia menulis, "Itu butuh biaya besar." Lia tersenyum. "Kalau kita hanya bergantung pada tabungan, kita tidak akan pernah maju. Kita harus berani. Kalau berhasil, kita bisa menunjukkan pada semua orang bahwa anak-anak ini mampu berkarya." Rafa menatap Lia lama. Ia tahu rencana itu berisiko, tapi ia juga tahu Lia tidak pernah main-main dengan mimpinya. Malam itu mereka menyusun rencana besar. Mereka akan menggelar acara sederhana di aula kelurahan, konser kecil dari anak-anak didik Rafa, dan pameran lukisan karya murid Lia. Acara itu akan menjadi ajang untuk menggalang dukungan sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan tidak berarti ketidakmampuan. Tekanan sosial, dana terbatas, dan kritik masih terus berdatangan. Tapi Rafa dan Lia sudah melangkah terlalu jauh untuk berhenti. Mereka tahu, inilah ujian sesungguhnya. Apakah mereka hanya sekadar berani bermimpi, atau benar-benar berjuang mewujudkan mimpi itu? Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar berdiri sebagai tim. Hari-hari setelah menghadapi banyak kritik membuat Rafa dan Lia semakin akrab. Setiap kali satu dari mereka hampir menyerah, yang lain hadir sebagai penopang. Rafa dengan ketulusan dan kesabaran khasnya, Lia dengan semangat yang tak pernah padam. Mereka mulai menyadari bahwa cinta tidak hanya tentang rasa, melainkan juga tentang bertahan bersama ketika dunia tampak tidak berpihak. Kelas musik dan seni yang mereka rintis perlahan berkembang. Anak-anak yang awalnya pemalu mulai berani tampil, bahkan tersenyum lebih sering. Orang tua murid melihat perubahan itu, dan rasa percaya pun tumbuh sedikit demi sedikit. Meskipun masalah dana masih menghantui, semangat mereka tak pernah padam. Di rumah, sikap keluarga mulai berubah. Ibu Rafa yang dulu sering menasihati agar ia mencari jalan hidup lebih aman, kini diam-diam bangga melihat anaknya berjuang. Ayah Lia yang semula pesimis, mulai mengantar putrinya ke kelas setiap pagi, hanya untuk melihat senyum Lia saat bersama Rafa. Kedua keluarga akhirnya melihat bahwa cinta mereka bukan sekadar rasa kasihan atau keterikatan emosional sesaat, melainkan benar-benar kesungguhan hati. Rafa dan Lia semakin percaya diri melangkah. Mereka sadar bahwa perjalanan masih panjang, tetapi setidaknya kini mereka tidak berjalan sendiri. Cinta dan persahabatan mereka bertambah kuat, seperti pohon yang berakar lebih dalam setelah diterpa badai. Mereka tahu, apapun yang akan datang, selama mereka bersama, tak ada yang tak bisa dihadapi. Hari-hari setelah menghadapi banyak kritik membuat Rafa dan Lia semakin akrab. Setiap kali satu dari mereka hampir menyerah, yang lain hadir sebagai penopang. Rafa dengan ketulusan dan kesabaran khasnya,
Lia dengan semangat yang tak pernah padam. Mereka mulai menyadari bahwa cinta tidak hanya tentang rasa, melainkan juga tentang bertahan bersama ketika dunia tampak tidak berpihak. Kelas musik dan seni yang mereka rintis perlahan berkembang. Anak-anak yang awalnya pemalu mulai berani tampil, bahkan tersenyum lebih sering. Orang tua murid melihat perubahan itu, dan rasa percaya pun tumbuh sedikit demi sedikit. Meskipun masalah dana masih menghantui, semangat mereka tak pernah padam. Di rumah, sikap keluarga mulai berubah. Ibu Rafa yang dulu sering menasihati agar ia mencari jalan hidup lebih aman, kini diam-diam bangga melihat anaknya berjuang. Ayah Lia yang semula pesimis, mulai mengantar putrinya ke kelas setiap pagi, hanya untuk melihat senyum Lia saat bersama Rafa. Kedua keluarga akhirnya melihat bahwa cinta mereka bukan sekadar rasa kasihan atau keterikatan emosional sesaat, melainkan benar-benar kesungguhan hati. Rafa dan Lia semakin percaya diri melangkah. Mereka sadar bahwa perjalanan masih panjang, tetapi setidaknya kini mereka tidak berjalan sendiri. Cinta dan persahabatan mereka bertambah kuat, seperti pohon yang berakar lebih dalam setelah diterpa badai. Mereka tahu, apapun yang akan datang, selama mereka bersama, tak ada yang tak bisa dihadapi. ChatGPT bilang, Bab 6, Ujian Terbesar. Masalah datang tiba-tiba. Suatu pagi, sebuah surat resmi dari dinas setempat tiba di ruang kelas kecil mereka. Isinya jelas, kegiatan yang dijalankan Rafa dan Lia dianggap tidak memiliki izin operasional yang sah. Lebih buruk lagi, ada laporan dari pihak tertentu yang meragukan keamanan tempat tersebut. Jika tidak segera diselesaikan, kelas seni itu harus ditutup. Rafa terpuruk. Ia duduk lama di kursi kayu, memandangi surat itu tanpa kata. Semua usahanya seolah sia-sia. Ia merasa gagal, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anak yang sudah mulai menemukan keberanian di sana. Namun, Lia menolak menyerah. Dengan kursi rodanya, ia mendatangi beberapa kenalan, mencari celah solusi. Ia mengusulkan program pertunjukan amal kecil-kecilan, mengajak para orang tua murid untuk terlibat. Kita bisa tunjukkan bahwa kelas ini benar-benar bermanfaat, ucap Lia tegas. Rafa sempat ragu, tetapi tatapan penuh keyakinan Lia menular. Walau dana tipis dan izin belum jelas, mereka sepakat untuk berjuang. Bagi Lia, kelas seni itu bukan sekadar ruang belajar, melainkan bukti bahwa keterbatasan bisa melahirkan kekuatan. Pertunjukan amal yang diusulkan Lia akhirnya menjadi titik balik. Dengan persiapan sederhana, poster buatan tangan, panggung kecil dari papan kayu, dan kostum seadanya, anak-anak tampil penuh percaya diri. Mereka bernyanyi, menari, memainkan alat musik, dan menunjukkan karya seni yang selama ini mereka buat di kelas. Malam itu, aula sederhana di sebuah balai warga penuh sesak. Orang tua, tetangga, hingga beberapa tokoh masyarakat hadir. Tak sedikit yang awalnya meremehkan Rafa dan Lia kini terdiam, bahkan berkaca-kaca, menyaksikan semangat anak-anak itu. Mereka melihat betapa kelas seni kecil tersebut memberi harapan dan keberanian baru. Dana terkumpul cukup untuk melanjutkan kegiatan, bahkan lebih dari perkiraan. Yang lebih mengejutkan, pihak dinas yang sebelumnya melayangkan surat peringatan justru memberi kesempatan agar Rafa dan Lia melengkapi izin resmi. Rupanya, kabar tentang pertunjukan amal itu cepat menyebar, membuat banyak orang sadar bahwa apa yang mereka lakukan sungguh bermanfaat. Rafa tidak lagi tenggelam dalam rasa putus asa. Ia belajar bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia jika dilakukan dengan hati. Sementara Lia, dengan keteguhan dan optimisme yang tak pernah padam, menjadi cahaya bagi Rafa dan anak-anak lain. Bersama, mereka kini bukan hanya pengajar, melainkan juga simbol harapan. Kisah mereka mulai dikenal luas. Beberapa media lokal meliput kegiatan tersebut, menyebut Rafa dan Lia sebagai pasangan inspiratif. Lingkungan yang dulu meragukan kini memberi dukungan. Anak-anak yang dulu tak percaya diri kini punya ruang untuk bermimpi. Di tengah kesibukan itu, Rafa memberanikan diri mengajak Lia melangkah lebih jauh.
Ia melamar Lia dengan cara sederhana, hanya di ruang kelas, ditemani anak-anak yang membawa bunga kertas buatan tangan. Lia tersenyum, matanya berkaca-kaca, dan mengangguk tanpa ragu. Mereka sepakat, pernikahan tidak perlu mewah. Yang penting adalah makna, kebersamaan, ketulusan, dan bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tengah keterbatasan. Rencana pun mulai disusun, sebuah pernikahan kecil, hangat, dan penuh doa dari orang-orang yang kini mendukung mereka. Pasangan ini berhasil membuktikan satu hal besar, keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mencintai, dicintai, dan berkarya. Justru dari keterbatasan itulah lahir kekuatan yang membuat mereka mampu menginspirasi banyak orang. Hari pernikahan tiba. Aula kecil yang mereka hias dengan bunga kertas buatan anak-anak terlihat hangat dan indah. Tidak ada dekorasi mewah, namun setiap sudut penuh dengan cinta dan ketulusan. Rafa berdiri gagah dengan jas sederhana. Lia anggun dengan gaun putih yang dijahit khusus oleh salah satu ibu murid. Senyum mereka merekah, menyambut tamu yang hadir dengan hati penuh syukur. Prosesi berlangsung hikmat. Doa-doa dipanjatkan, ucapan selamat datang silih berganti. Semua orang merasa bahagia melihat perjalanan panjang mereka akhirnya sampai pada hari ini. Namun, kebahagiaan itu mendadak terguncang ketika seorang pria parubaya memasuki ruangan dengan langkah tertatih. Wajahnya mirip dengan Rafa, hanya lebih tua dan terlihat letih. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Ardan, kakak kandung Rafa yang telah hilang kontak selama lebih dari 10 tahun. Kejutan itu membuat keluarga dan tamu terdiam. Ardan mengungkapkan bahwa ia menderita penyakit serius dan datang untuk meminta maaf sekaligus restu sebelum waktunya habis. Kehadiran Ardan membuka rahasia lama yang selama ini disembunyikan keluarga Rafa. Konflik masa lalu, perpisahan yang penuh luka, dan keputusan-keputusan sulit akhirnya terkuak di hadapan banyak orang. Suasana pernikahan berubah haru. Namun, Rafa dan Lia tidak membiarkan kebahagiaan mereka runtuh. Dengan hati besar, Rafa merangkul kakaknya, sementara Lia menenangkan semua orang. Mereka memilih untuk menjadikan momen itu sebagai awal rekonsiliasi, bukan perpecahan. Hari pernikahan mereka mungkin tidak sempurna, tapi justru disitulah maknanya. Cinta mereka kembali diuji, dan sekali lagi terbukti, tak ada batas bagi hati yang mau menerima, mengampuni, dan tetap mencintai.